warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ediasta Dwi Diana Kalista dari kelas 1A KGE dengan NIM 201111008. Saya di sini akan menjelaskan beberapa soal tentang tegangan efektif. Soal pertama, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Ada gambarnya, H3 sama dengan X meter. X disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, D, serta gambarkan grafiknya. Di dalam soal diketahui bahwa ada gamma kering 16,4 kilonewton per meter kubik, ada gamma sat 1 18,4 kilonewton per meter kubik, ada gamma sat 2 19,5 kilonewton per meter kubik, terus ada kedalaman 1 5 meter, kedalaman 2 2 meter, kedalaman 3 8 meter, dan gamma W 9,81 kilonewton per meter kubik. Penyelesaian yang pertama kita hitung yang titik A. Titik A, tegangan total, tekanan air pori, tegangan efektifnya sama dengan 0 karena titik A berada di paling atas, yaitu di permukaan. Kalau misalkan di permukaan itu adanya udara gitu, jadi tegangan total, tekanan air pori, sama tegangan efektifnya sama dengan 0. Untuk di titik B, tegangan totalnya kita tinggal masukin ke rumus kedalaman 1 dikali gamma kering atau gamma dry. Udah ada kan di sini. Jadi kita tinggal masukin aja 5 dikali 16,4 sama dengan 82 kilonewton per meter kubik. Terus selanjutnya tekanan air porinya sama dengan 0. Tegangan efektifnya sama dengan tegangan total dikurangi dikurangi tekanan air pori, jadi 82 dikurangi 0 sama dengan 82 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya di titik C, tegangan totalnya kita punya rumus kedalaman 1 dikali gamma dry ditambah kedalaman 2 dikali gamma sat 1. Kita udah punya angkanya, tinggal langsung dimasukin aja. 5 kali 16,4 ditambah 2 kali 18,4 sama dengan 118,8 kilonewton per meter kubik. Tekanan air porinya sama dengan kedalaman 2 dikali gamma W. Tinggal dimasukin 2 kali 9,81 kilonewton per meter kubik sama dengan 19,62 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya tegangan efektif di titik C sama dengan tegangan total dikurangi tekanan air pori. Jadi 118,8 dikurangi 19,62 sama dengan 99,18 kilonewton. Lalu di titik D, tekanan total sama dengan kedalaman 1 dikali gamma kering ditambah kedalaman 2 dikali gamma sat 1 ditambah kedalaman 3 dikali gamma sat 2. Tinggal dimasukin angkanya, terus ketemu hasilnya 274,8 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya tekanan air pori
kedalaman 2 dikali gamma W ditambah kedalaman 3 dikali gamma W. Tinggal dimasukin 2 kali 9,81 ditambah 8 kali 9,81. Jadi hasilnya 98,1. Selanjutnya tegangan efektif. Rumusnya sama, tegangan total dikurangi tekanan air pori. Jadi hasilnya 176,7 kN per meter kubik. Ini tabel yang hasil-hasilnya yang tadi. Semuanya, ini kedalamannya, ada tegangan totalnya, tekanan air pori, tegangan efektif. Terus digambar ke grafiknya, jadi menurun seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. H2 sama dengan X meter. X disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa. Absen saya 8, jadi H2-nya 8 meter. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambar grafiknya. Diketahui dari soal, dari yang pasir tadi, E-nya sama dengan 0,60, GS-nya sama dengan 2,67. Terus tadi di tanah lempungnya, E-nya sama dengan 0,85, GS-nya 2,77, H1-nya 8 meter, kedalaman 2-nya 8 meter, sama ya. Terus gamma W-nya 9,81 kN per meter. Nah, penyelesaiannya pertama, sebelum kita nyari tegangan total, tekanan air pori, sama tegangan efektif, kita harus nyari gamma kering sama gamma satnya dulu. Soalnya kan tadi nggak disebutin tuh. Nah, tapi di sini kita bisa langsung nyari gamma dry sama gamma satnya. Soalnya diketahuinya udah langsung ada ininya kan. Nah, kita kalau mau nyari gamma kering pakai rumus GS dikali gamma W per 1 plus E sama dengan 2,67 dikali 9,81 per 1 ditambah 0,6. Gamma keringnya jadi 26,192 per 1,6. Didapetin gamma keringnya 16,37 kN per meter kubik. Selanjutnya ada tanah lempung. Kita nyari gamma satnya, yaitu E ditambah GS per 1 plus E dikali gamma W. 0,85 ditambah 2,77 per 1 plus 0,85 dikali 9,81. Gamma satnya sama dengan 1,95 dikali 9,81. Jadi kita dapat gamma satnya 19,19. Nah, selanjutnya kan udah diketahui tuh tadi gamma set sama gamma keringnya. Nah, baru kita bisa nyari tegangan total, tekanan air pori, sama tegangan efektif. Sama kayak nomor 1 tadi, di titik A semuanya 0 karena titik A berada di permukaan dan hanya ada udara di permukaan. Jadi sama dengan 0. Di titik B kita pakai rumusnya sama, kedalaman 1 dikali gamma kering. Kita masukin angkanya
8 meter dikali 16,37 sama dengan 130,96 kN per meter persegi. Tekanan air porinya sama dengan 0, tegangan efektifnya sama dengan tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 130,96 dikurangi 0, jadi hasilnya 130,96. Terus selanjutnya ada tegangan total di titik C di sini. Rumusnya kedalaman 1 dikali gamma kering ditambah kedalaman 2 dikali gamma sat 1. Gamma sat aja ya, gas 1. Terus kita masukin langsung 8 kali 16,37 ditambah 8 kali 19,19, hasilnya 284,48 kN per meter kubik. Tekanan air porinya kedalaman 2 dikali gamma W 8 dikali 9,81 kN per meter kubik sama dengan 78,48 kN per meter kubik. Tegangan efektifnya rumusnya sama, tegangan total kurangi tekanan air pori. Kita dapat hasilnya 206 kN per meter kubik. Selanjutnya ini tabelnya. Bisa dilihat di sini ada kedalamannya. Yang tadi yang kita udah dapetin itu kita masukin ke dalam tabel. Ini grafiknya. Karena si kedalamannya sama, jadi grafiknya seperti ini. Terus soal nomor 3. Apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Tadi kan di gambar soal nomor 2 yang sebelah sini tuh nggak ada ya. Nah, karena ada ininya, ada kenaikan, jadi ditambah nih. Jadi di sininya ada. Jadi kedalaman 2-nya 12 meter. Penyelesaiannya ini yang sebelumnya tadi yang udah kita cari. Nah, kalau misalkan yang setelah permukaan tanah tadi naik, kita tinggal ganti si kedalaman 2-nya sama 12 meter. Terus kita hitung, kita temuin kan berapa semuanya. Kalau udah kita temuin, kita tinggal kurangin sesudah permukaan tanah naik sama sebelum permukaan tanahnya naik. Jadi 243,52 kN per meter kubik dikurangi 206 kN per meter kubik sama dengan 37,52 kN per meter kubik. Jadi perubahan tegangan efektifnya yaitu 37,52 kN per meter kubik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.